Selamat siang teman-teman 11 akuntansi. Materi kita sekarang akuntansi pemerintahan. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan mengulas dulu materi yang kemarin sempat kita jadikan topik di Zoom tentang buku besar. Nah, buku besar untuk akuntansi pemerintahan tidak ada yang berbeda dengan buku besar yang di akuntansi jasa atau di akuntansi dagang. Sama-sama bersumber dari jurnal ya, jurnal umum atau ada jurnal penerimaan dan di sini jurnal penerimaan kas. Nah, contoh yang di sini ini adalah buku besar untuk buku besar yang bersumber dari pendapatan pajak daerah. Buku besar yang bersumber dari pendapatan pajak daerah. Nah, ini sebetulnya pendapatan pajak daerah itu sudah tercatat di jurnal umum ya, sudah tercatat di jurnal umum. Cuman di sini dikelompokkan menjadi satu jenis. Apa jenisnya? Pendapatan pajak daerah. Kita ambil contoh di sini. Penerimaan pajak Hotel Melati. Kalian ingat-ingat. Penerimaan pajak Hotel Melati 12.500.000. Angka 12.500.000 ini bisa kita lihat di sini. Ya, di sini 12.500.000. Nah, ini ya pajak hotel ya, pajak hotel 12.500.000. Artinya apa? Yang ada di jurnal umum ini, itu dibuat ke dalam buku besar sesuai dengan step-step yang ada di sini. Nah, teman-teman yang belum ngeprint sampai dengan sini harus di-print. Penerimaan pajak Hotel Melati, penerimaan pajak hiburan. Nah, maka di sini dibuatnya ya. Buku besar penerimaan tahun, anggaran sekian-sekian. Berikutnya ada pendapatan retribusi. Nah, untuk pendapatan retribusi pun juga sama. Itu adanya di jurnal umum. Dari jurnal umum. Formatnya seperti ini ya. Kode rekening 1.12, nama rekeningnya apa? Pendapatan retribusi daerah. Mister, ini berarti banyak garis dong. Ya tidak apa-apa. Untuk latihan kalian harus belajar membuat banyak tabel. Tapi nanti pada saat sudah prakteknya, kalau yang jadi PNS itu sudah ada softwarenya. Minimal softwarenya seperti software Mayop ya. Seperti software Mayop. Berikutnya lain-lain pendapatan asli daerah. Ini juga sama, ini ada di jurnal umum. Tinggal dipindahkan. Ada tanggal, ada rep, ada nomor STS ya, ada keterangannya apa, debit, kredit dan saldo. Posting ke buku besar pengeluaran belanja. Kalau ada pendapatan berarti ada belanja. Nah, sama belanja pun juga ini berasal dari jurnal umum. Ada saldo awal, ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan jabatan, sampai dengan tunjangan PPh. Berikutnya lagi, ini kelewat ya, sorry. Ini belanja ya, ini belanja. Nah, ini juga belanjanya juga. Kemudian buku besar perkiraan neraca. Dalam buku besar perkiraan neraca. Nah, ini apa ini maksudnya? Nah, ini adalah buku besar yang akun-akunnya ada di dalam neraca. Ingat, buku besar perkiraan neraca ini maksudnya adalah buku besar yang akun-akunnya ada di dalam neraca. Apa aja contohnya, Mister? Kas di kas daerah itu kan ini ada di dalam neraca ya, dan bawahnya keterangannya nih dari gaji pokok sampai dengan pengembalian pajak hotel ini yang berhubungan dengan kas di kas daerah. Jadi di dalam transaksi gaji pokok belanja itu ada belanja pegawai negeri gaji pokok di debit
100 juta, di kreditnya kas di kas daerah. Nah, di kredit inilah yang dimasukkan ke sini, kas di kas daerah untuk transaksi yang ada di sini. Jadi teman-teman harus melihat jurnal umum dengan kas di kas daerah. Berikutnya, ini pun juga sama ya, aset tetap. Nah, ini adalah akun-akun yang ada di dalam neraca aset tetap. Tapi akun-akun tersebut terjadi di jurnal umum. Akun-akun tersebut harus ada di jurnal umum. Itu. Berikutnya kita lihat di sini buku pembantu. Nah, apa ini bedanya Mister buku pembantu? Nah, kalau buku pembantu ini contoh untuk pembelian aset tetap. Jadi dikelompokkan jadi satu, pembelian aset tetap. Ya, dikelompokkan jadi satu seperti ini. Tadi di dalam itu kan ada beli bulldozer, ada zebra express ya. Kalau di contoh yang ini kan tidak ada ya, tidak ada pembelian aset-aset berat seperti yang disebut di sini ya. Nah, pembelian tunai bulldozer itu tidak ada di dalam contoh yang jurnal umum yang tadi. Ini juga buku besar pembantu peralatan dan mesin. Dibuat buku besar pembantu peralatan dan mesin digunanya ini untuk pemantauan. Pada saat beli barang, berapa harganya, apa aja barangnya, sampai nanti bisa diukur umur ekonomisnya ya. Sampai nanti bisa diukur umur ekonomisnya. Begitu juga dengan ini ada alokasi anggaran pendapatan, anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2021. Ini apa Mister maksudnya? Maksudnya begini teman-teman, gak usah bingung. Di sini ada 2 kolom, anggaran dan realisasi. Ini diulang lagi ya. Anggaran itu artinya perencanaan. Realisasi itu artinya yang terjadi. Ingat-ingat, anggaran itu perencanaan, realisasi itu yang terjadi. Maksud perencanaan gimana Mister? Maksudnya begini, untuk pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi direncanakan itu akan memperoleh 20 juta. Direncanakan akan memperoleh 20 juta. Tapi yang direalisasi yang disetujui itu harus 21 juta. Kalau pendapatan cenderung naik. Ingat ya, kalau pendapatan yang dianggarkan dengan yang ditargetkan harus tercapai, saya sebut itu realisasi ya, ditargetkan harus tercapai itu realisasi. Itu kalau pendapatan harus naik 20 ke 21 kan naik 1 juta. Ya. Begitu juga dengan pendapatan asli daerah 15 jadi 18. Itu naik. Yang turun apa Mister? Yang turun itu kalau belanja ya, kalau belanja. Contoh di sini, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi itu kan totalnya kalau dianggarkan 20 juta. 20 juta itu keseluruhan. Tapi di sini ada rinciannya. Dari Setda 10 juta, dari Dinas Kesehatan 3 juta, dari Dinas Pendidikan 7 juta. Siapa ini Mister yang buat? Ini yang buat adalah perangkat pemerintahan. Kalau dalam hal ini adalah ya di bagian pemerintahan Wali Kota Bekasi ya. Di bagian pemerintahan Wali Kota Bekasi. Nanti Bapak Wali Kota yang mereview ulang atau bisa dalam artian memberikan masukan-masukan atau tambahan-tambahan. Atau Bapak Wali Kotanya yang diberikan masukan. Untuk pendapatan Setda 10 juta, Dinas Kesehatan 3 juta, Dinas Pendidikan 7 juta. Kalau kita dalam hal belajar, ini angka dari soalnya ya. Kalau kita dari belajar, ini angka dari soalnya. Kalau ini nanti dipraktekkan, ini sudah ada dokumennya. Sudah ada dokumen kerjanya. Udah ditentukan tuh di Kota Bekasi itu ada berapa bagian ya. Dinas Kesehatan ada di Kota Bekasi. Dinas Pendidikan ada, mungkin ada lagi Dinas Transmigrasi ya, mungkin ada lagi Dinas Ketenagakerjaan. Jadi banyak dinas-dinasnya ya. Bagian-bagian yang sifatnya adalah pelayanan. Mungkin ada Dinas Pendudukan di Kota Bekasi juga ada.
Jadi banyak dinas-dinasnya. Retribusi daerah pendapatan asli dari Setda sekian, dari dinas kesehatan sekian, dinas pendidikan sekian. Itu bentuknya. Realisasi berarti yang ditargetkan harus tercapai, yang ditargetkan harus tercapai. Ya. Itu 8 juta dari Setda, 6 juta, 7 juta. Oh, ternyata mengalami kalau Setda di sini pendapatannya kan kalau yang dianggarkan naik. Ya, tapi kalau kenyataannya sedikit. Tapi jangan dilihat per bagiannya, per Setda, per dinas pendidikan, tapi dilihat adalah jumlah akhirnya. Jumlah akhirnya antara alokasi anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan itu besaran realisasi pendapatan. Berikutnya, nah ini jurnal penutup ya. Jurnal ini bukan jurnal penutup. Ini jurnal sama seperti yang ada di latihan awal tadi ya. Jurnal sama seperti yang ada di latihan awal. Ini bagaimana kita bisa membuat ini, Mister. Kalau kita mau membuat ini, maka kalian, contoh ini ya, jurnal estimasi pendapatan. Maka kalian harus mencari informasinya atau melihat tabel yang hubungannya dengan ini. Nih, estimasi pendapatan, ya. Estimasi itu perkiraan. Ya, perkiraan ini. Nah, nih. Itu ya, anggaran. Jadi kalian harus lihat yang ada di situ. Kemudian dialokasikan Setda estimasi pendapatan pajak daerah. Ini ketikannya agak tidak stabil. Kalian bisa lihat di pimpinan kalian. Estimasi pendapatan pajak daerah dialokasikan ke Setda. Enter. Estimasi pendapatan pajak daerah dinas kesehatan. Enter. 10 juta, 3 juta. Ini pun juga datanya dari sini ya teman-teman. Nah, nih datanya dari sini. Jadi tidak terlalu sulit sebetulnya ya. Jurnal penutup fungsinya sama seperti jurnal penutup yang ada di usaha dagang atau jasa. Itu sebagai menolkan. Jadi tinggal dibalik aja jurnalnya. Kalau biasanya pendapatan itu ada di kredit, ini pendapatannya ditaruh di debit dengan menggunakan akunnya berbeda ya, bukan ikhtisar laba rugi. Ingat, ini pemerintahan. Kalau pemerintahan tidak diniatkan untuk profitabilitas atau mencari laba segede-gedenya. Tapi ini diniatkan untuk kemaslahatan, maka jurnalnya alokasi estimasi pendapatan pajak daerah. Apa artinya nih, Mister? Artinya pajak pendapatan daerah tersebut sudah diperuntukkan. Alokasi itu kan bagian dari peruntukan ya. Ini nama jurnalnya, alokasi estimasi pendapatan pajak daerah. Baru di bawahnya estimasi pendapatan pajak daerah. Ini khusus pendapatan semua. Ini khusus pendapatan. Nanti juga ada khusus belanja, bukan beban. Nanti juga ada khusus belanja. Yang tadi itu, yang ini adalah bentuknya estimasi. Estimasi itu ini ya, apa namanya? Anggaran. Perkiraan anggaran. Kalau yang ini adalah pendapatan realisasinya yang betul-betul diperoleh. Kemudian ada koreksi jurnal. Nah, ini koreksi jurnal itu sebetulnya tinggal dibalik aja jurnalnya. Contoh di sini ada kesalahan penerimaan dicatat terlalu gede. Berapa yang dicatat terlalu gedenya? 130 ya, 130. Maka jurnalnya yang biasanya kan kas di kas daerah pada pendapatan pajak daerah. Ini dibalik. Pendapatan pajak daerah di debit, baru bawahnya kas di kas daerah di kredit 130. Begitu juga dengan yang bawahnya, kas di kas daerah 250, silpa 250. Belanja. Belanja pun ini juga sama, ada anggaran ya.
ada rincian dari anggarannya, kemudian ada jurnal-jurnalnya. Pencatatan pada saat terbitnya Perda APBD. Kemudian di sini pencatatan pada saat anggaran direalisasikan. Ini pun juga sama. Ini ada dokumennya, ya. Anggaran belajar, realisasi belanja, penerbitan SPM, penerbitan SPMBT atau LS, penyetoran sisa UYHD. Berikutnya, jurnal pada saat diterbitkannya, ini materi kita yang ini. Sebentar. Berdasarkan data-data tersebut, maka jurnal yang harus dibuat adalah kas di pemegang kas 22 juta, kas di pemegang kas Dinas Kesehatan 11.500.000, pemegang kas di kas Dinas Pendidikan 6 juta, kas di kas daerah 39.500. Dari mana nih Mister sumbernya? Sumbernya dari sini ya. Mana tadi? 39. Nah, ini nih. Pemegang kas di kas Setda besarannya 22 juta. $22 juta. $15.500.000. Oh ya, ini ya. Kalau yang ini untuk yang kas pemegang kas di pemegang kas Setda 22, 11.500.000 dan 6 juta. Ini saya harus merinci ininya agar lebih mudah di Oke, yang bawah ini dulu aja. 15.500.000, 7 juta, 5 juta dan 2.500.000. Belanja bantuan subsidi ini nominalnya. Kalian dapatkan di sini ya. Nah, nih. Ini nominalnya di sini untuk belanjanya ya. Untuk belanja. Kemudian bagi hasil pun juga sama. Anggaran dan direalisasikan. Ini apa maksud dari materi yang ini ya. Ini yang sudah ada di tabel yang halaman sebelumnya, dibuat surat pertanggungjawaban bahwa sudah terjadi pembayaran, Begitu juga sisa UYHD 1 juta. Sisa UYHD 1 juta. Ya. Sisa UYHD nih 1 juta. Ini juga
buat LPJ-nya, laporan pertanggungjawaban atau surat pertanggungjawaban dalam bentuk jurnal. Setelah sudah dalam bentuk jurnal, maka kegiatan berikutnya adalah menutup anggaran belanja. Gimana Mister cara menutupnya? Sama seperti jurnal yang sebelumnya. Kalian tulis transaksinya apa aja, kalian pindahkan nominalnya, yang di debit dimasukkan di debit, yang di kredit dimasukkan di kredit. Begitu juga dengan jurnal untuk menutup realisasi belanja. 15 juta, 5 juta, 8 juta, 5 juta, dan 7 juta. Dari mana Mister nih? 15 juta. Menutup realisasi belanja. Menutup realisasi belanja. Nah, ini dapatnya dari sini. Ya. Nah, ini ada nih. Realisasi belanja 15 juta, 7 juta 500, 5 juta, 25 juta, dan 24 juta. Itu materinya. Jadi saya upayakan ini bisa kelar sampai dengan ini. Nanti kita adakan latihan dalam bentuk penyusunannya, ya. Kalaupun latihannya banyak, Mister gimana Mister banyak? Ya kita cicil. Jadi kita buat dari jurnal yang ini dulu. Nanti di pertemuan berikutnya yang realisasi, habis realisasi, atau kita tidak menggunakan langsung realisasi, tapi kita menggunakan jurnal umum, bisa nanti ke buku besar, ya. Silakan teman-teman disimak dulu ulasan yang ini. Kalau ada tanggapan silakan ditanggapi, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Saya akan jelaskan kembali. Kita harus punya target ya, minimal materi kita yang kita ulas hari ini kalian mengerti, kalian paham. Nanti pada saat kita mempraktekkan yang ada di ulasan ini, kalian sudah tidak terlalu bingung banget. Sampai 2 kali praktek tidak bingung. Jadi kita nanti lebih banyak praktek workshopnya. Sekian, selamat siang.